Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita bersyukur kembali Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru. Saudara, kita masih bisa membuka mata, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ada hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur ketika kami boleh memasuki hari yang baru. Karena itu artinya Tuhan memberikan kami anugerah lagi yang baru. Dan itu artinya ada tanggung jawab lagi bagi kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Sebagai rasa syukur kami atas semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hati kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini perenungan kita sampai kepada Mazmur pasalnya yang ke-58. Mazmur 58 ini terdiri dari 12 ayat. Saya akan mengajak kita untuk membaca. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan disimak Saudara 12 ayat ini, karena ini akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Mazmur 58, LAI memberikan tema pasal ini atau perikop ini yaitu terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap, biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Ayat 11, orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan, ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ayat 12, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 58 ini berada di antara Mazmur yang mengisahkan tentang Daud yang berlari daripada Saul ke dalam goa, itu di Mazmur 57. Dan Daud yang dicari oleh orang suruhan Saul sampai ke rumahnya untuk dibunuh, yaitu Mazmur 59. Jadi saudara, Mazmur 58 ini konteksnya pasti masih berkaitan dengan pergumulan Daud yang disebabkan oleh Saul. Karena ini terletak di antara Mazmur 57 dan juga Mazmur 59. Saudara, ada dugaan yang kemungkinan benar dari sebagian orang bahwa sebelum Saul ini mengejar-ngejar Daud dengan bala tentaranya dan mengerahkan pasukannya untuk menangkap Daud, Saul itu terlebih dulu mengadili Daud melalui jalur hukum. Tetapi saudara, dalam pengadilan itu Daud dihukum tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Dan ia itu didakwa sebagai pengkhianat oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Pengadilan Tinggi yang berisikan penatua-penatua Yahudi. Dan kemudian Daud dinyatakan sebagai penjahat tanpa perlindungan hukum, artinya ia boleh dibunuh oleh siapa saja dan ia tidak boleh dilindungi oleh siapapun.
Nah, diduga bahwa Daud ini menuliskan Mazmur 58 ini ketika para penatua Yahudi dengan tujuan untuk menjilat Saul, itu mereka sudah mengesahkan hukuman itu kepada Daud. Maka itu saudara, di ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Daud ini menggambarkan dosa mereka dan mengungkapkan betapa beratnya dosa mereka. Kemudian di ayat 7 sampai ayatnya ke-10, saudara, ia mengutuk dan seperti menubuatkan kehancuran daripada mereka serta penghakiman-penghakiman yang akan ditimpakan oleh Allah yang adil kepada mereka atas ketidakadilan mereka ini. Lalu di ayat 11 sampai ayat 12 itu mengatakan tentang penghiburan bagi orang-orang kudus yang hidup benar di hadapan Allah. Saudara, kita tahu bahwa salah satu pergumulan besar Daud adalah kebencian Saul kepadanya sehingga ingin membunuh dia. Dan karena Saul pada waktu itu adalah seorang raja, saudara, maka dia punya kekuasaan. Maka dia bisa melakukan apa saja dengan otoritas yang ia punya, termasuk menggunakan perangkat kerajaan seperti pengadilan, tentara, dan lain sebagainya demi kepentingannya. Saudara, hal ini mengingatkan saya akan perkataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, yang bilang kalau ingin menguji karakter atau keaslian seseorang, berikan padanya kekuasaan. Dan sebentar lagi kita akan tahu bagaimana aslinya orang itu. Saudara, bicara tentang kekuasaan berarti bicara tentang orang yang memimpin. Sungguh berbahaya ketika ada orang yang memimpin atau memiliki kekuasaan tetapi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga saudara, akibatnya terjadi seperti yang Daud tuliskan di Mazmur 58 ini, yang ia tujukan kepada Saul dan juga kepada para penatua-penatua Yahudi, yang disimpulkan oleh tim penterjemahan LAI, sehingga mereka buat judul perikop ini adalah terhadap pembesar yang lalim. Saudara, perikop ini juga sedang mengingatkan kita bahwa keadilan yang sejati itu hanya akan datang daripada Tuhan. Allah Tritunggal adalah Tuhan yang adil dan tidak pernah kompromi dengan keadilannya. Apa yang salah akan tetap dinyatakan salah dan apa yang benar tetaplah benar. Tidak ada kepentingan atau agenda apapun yang bisa menggoyahnya. Saudara, di dalam hal pengampunan dosa manusia pun, itu bukannya keadilan Allah itu tidak diterapkan atau dikesampingkan terlebih dahulu. Tidak, saudara. Justru ketika mau mengampuni dosa manusia, Allah itu harus menjalankan keadilannya. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Yaitu melalui hukuman, penderitaan, kematian, dan terpisah dari Allah. Itulah maut, saudara. Keadilan Allah atas dosa itu dinyatakan melalui penghukuman dan penderitaan yang dijalani oleh Yesus Kristus. Keadilan Allah atas dosa itu ditegakkan melalui kematian dan keterpisahan Yesus dengan Allah Bapa selama 3 hari. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah bukti nyata keadilan Allah yang ditegakkan, bahwa dosa harus dihukum. Bahkan yang menjalani hukuman itu adalah Allah sendiri, saudara. Sehingga melalui pengorbanan itu bukan hanya keadilan Allah ditegakkan, tetapi kasih Allah juga dinyatakan. Saudara, hukuman dan penderitaan Yesus itu sudah menggantikan hukuman dan penderitaan yang seharusnya dijalani oleh semua manusia berdosa. Sehingga manusia yang sudah percaya kepada Yesus, ia tidak lagi dihukum dan dosa-dosanya itu diampuni. Jadi ketika manusia percaya dan dia menerima Yesus, saudara, sesungguhnya dia sudah melihat serta mengalami keadilan dan kasih Allah yang dinyatakan dalam waktu bersamaan. Saudara, sungguh Tuhan kita ini adalah Tuhan yang adil. Haleluya. Nah, saudara, yang Daud tuliskan di Mazmur 58 ini adalah bukti bahwa keadilan di dunia ini sangat rapuh, saudara. Sangat rapuh. Tetapi saudara, kita tidak perlu berkecil hati, karena keadilan Tuhan itu akan tetap berlaku.
Kalau kita tidak atau kita belum melihat keadilan Tuhan selama kita hidup di dunia, maka kita akan melihat keadilan Tuhan di akhir zaman atau pada saat hari penghakiman nanti. Maka itu saudara, walaupun Daud mengalami ketidakadilan pada saat itu oleh karena manusia atau pembesar yang lalim saudara, Daud tetap berharap dan dia percaya kepada keadilan daripada Tuhan. Ayat 11 dan ayat 12 Daud berkata, orang benar itu akan bersuka cita. Sebab ia memandang pembalasan, ia membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Bapak Ibu Saudara, pada intinya, setiap kesalahan atau pelanggaran atau dosa manusia, cepat atau lambat akan berurusan dengan keadilan Allah. Dan bagi orang yang hidup benar, walaupun dia sedang dan sering mengalami ketidakadilan, suatu saat dia bisa menyaksikan keadilan Allah itu ditegakkan. Siapapun saudara, apapun status saudara, sehebat apapun saudara, hiduplah sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ingat baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Sekalipun saudara merasa mengalami ketidakadilan di bumi ini, ingat baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.